big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Kayaknya kurang semangat nih Kak ya. Yuk Kak mau ulangin sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Kali ini kita mau ngapain sih Kak? Mau ngapain sih Kak? Ngapain ya? Beribadah di Minggu Ceria bersama Kak Ocha dan Kak Vera dan pembimbingnya Kak Pita. Kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Kakak ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, semesta bernyanyi. Yuk Kak, musiknya. Suaranya semangat ya. Kita lagi Minggu Ceria nih. Yuk adik-adik semua bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi. Karena apa? Karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya, Tuhanlah dan layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Masih semangat ya adik-adik? Kita bernyanyi lagi. Semesta bernyanyi. Dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi, semesta bernyanyi. Karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Semesta bernyanyi. Karena apa adik-adik? Karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya, Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Nah adik-adik, tadi kita udah pemanasan nih untuk menyambut nama Tuhan Yesus. Mau kita mau berdoa, kita mau memuji nama Tuhan, mau kita beribadah. Kakak ajak adik-adik semuanya untuk lipat tangan, kita berdoa, kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Yuk adik-adik kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau memimpin kami di pagi hari yang indah ini untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami yang melayani Tuhan dan adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan untuk dapat melakukannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah berdoa. Kakak ajak adik-adik semuanya untuk tetap semangat. Kita mau bernyanyi lagi, memuji nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya. Ayo Kak, musiknya. Jangan semangat ya. Ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kata siapa? Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kiranya
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Terima kasih. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya. Haleluya, Tuhan Maha Singkong badannya kusai, kakinya lebih aneh binatang, lehernya panjang, kakinya bebek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ya kesaksian pujian dari adik-adik Horong Satu. Nah, kakak ajak adik-adik sekarang untuk bernyanyi lagi. Kita bernyanyi Seindah Pelangi. Yuk kak musiknya.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah adik-adik, sekarang kita udah mau mendengarkan warta nih. Warta kali ini Kak Titin yang bacain ya. Kakak ingatkan untuk warta yang pertama, adik-adik jangan lupa untuk menggunakan masker, mencuci tangan. Kemudian untuk adik-adik yang nggak perlu banget nih keluar rumah, nggak perlu ya, nggak usah banget lah keluar ya. Jadi jauhi kerumunan, tetap jaga protokol kesehatan ya. Untuk warta yang kedua, Kak Titin terus mengingatkan untuk adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa nonton ibadah sekolah minggu. Nah adik-adik pada nonton kan nih ibadah sekolah minggu? Nonton kan? Mana suaranya? Nonton kan? Nonton ya. Nah adik-adik buat yang ada di rumah, jangan lupa nonton ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu yang akan ditayangkan di YouTube channel Sekolah Minggu HKBP Jakarta Kota ya. Tetap nonton ibadah dan sekaligus ibadah online di rumah ya. Jadi kita berdoa terus supaya pandemi ini hilang ya. Ada reunian buat kakak guru sekolah minggu dan adik-adik juga yang ada di rumah untuk bersatu memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan ya. Jadi kita doakan supaya pandemi ini hilang, kita bisa bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Dengar-dengar sih katanya, tapi kita doakan saja di bulan Maret ya. Jadi adik-adik jangan lupa tetap berdoa memuliakan nama Tuhan walaupun ada di rumah, mau dimanapun, tetap memuliakan nama Tuhan. Untuk warta yang ketiga, kakak juga rindu banget nih untuk adik-adik, dengan suara adik-adik yang pengen memuliakan nama Tuhan, untuk bersaksi, mau dari bernyanyi atau menggambar, apapun deh kreasi adik-adik. Pasti anak-anak KBP Jakarta Kota penuh nih kreativitasnya ya. Jadi boleh banget nih buat adik-adik yang bisa joget, nyanyi, dikirimin ya ke kakak guru sekolah minggu. Untuk info yang lebih lanjut nanti akan diinfokan di grup WhatsApp ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya, boleh langsung ke kakak guru sekolah minggu. Gitu aja dari Kak Titin. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tadi kita sudah dengarkan kesaksian dari adik-adik orang 1, adik-adik orang 2, sama kakak-kakak orang 3 ya. Nah kakak ajak adik-adik semuanya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bernyanyi lagi. Kita memuji nama Tuhan, kita bernyanyi, baca kitab suci. Yuk kak, musiknya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, sekali lagi kita nyanyikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau apa adik-adik? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan berkat-Mu, di mana pada saat ini kami dapat melakukan ibadah kami, ibadah sekolah minggu HKBP Jakarta Kota, bersama orang tua kami, juga guru-guru sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sertai berkati, arahkan hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti akan firman Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu beserta seluruh orang tua dan guru-guru sekolah minggu yang mengikuti ibadah online pada minggu pagi ini. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Khotbah yang akan kita dengarkan yaitu firman Tuhan yang menyapa kita dalam kebaktian kita hari ini, yaitu yang tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8, di mana ayat istimewa untuk minggu ini yaitu yang tertulis di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini sebagai ayat istimewa untuk minggu kita hari ini. Adik-adik sekolah minggu, kalau ayat firman Tuhan yang kita mau dengarkan yang tertulis di dalam Yeremia pasalnya yang 17 ayat 17 sampai ayat 8, Amang bacakan buat kita semua, yaitu yang tertulis di dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan buat adik-adik sekolah minggu dan juga seluruh yang ikut di dalam kebaktian ini, di mana firman Tuhan yang menyapa kita, firman Tuhan yang akan kita dengar, di mana kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang hidup pada abad-abad 600-an, waktu sebelum Yesus lahir, di mana Nabi Yeremia lahir pada masa orang-orang Yehuda. Pada saat itu mereka itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan,
Nabi Yeremia terpanggil untuk menyuarakan pertobatan-pertobatan di tengah-tengah bangsa Israel, di mana Nabi Yeremia ini sendiri, yang arti nama Nabi Yeremia adalah Tuhan adalah tinggi luhur. Tuhan adalah tinggi luhur. Itu arti Nabi Yeremia. Nabi Yeremia, dia dari marga Lewi, dari antara orang-orang bangsa Israel, di mana marga Lewi atau suku Lewi yang bertugas untuk mengurusi keagamaan di tengah-tengah bangsa Israel. Ayah Yeremia bernama Hilkia. Beliau adalah sebagai imam di Anatot, di mana Anatot ini adalah tanah di mana orang-orang Israel menyebutnya di tanah Benjamin, di mana ayah Yeremia ini sebagai imam di sana yang melakukan tugasnya dengan baik. Neneknya Yeremia bernama Abiatar. Lahir tahun 645 sebelum Masehi atau sebelum Kristus lahir, di mana pada umur 18 tahun Nabi Yeremia sudah disebut nabi, yaitu kurang lebih tahun 627. Pada saat itu yang memerintah adalah Raja Josia. Sejarah menyatakan bahwa meninggalnya Nabi Yeremia adalah di Mesir setelah Yerusalem ditaklukkan oleh kerajaan Babel kurang lebih tahun 587. Sejarah singkat riwayat hidup Nabi Yeremia kurang lebih seperti apa yang telah kita dengarkan adik-adik, di mana pada masa itu bangsa Israel melakukan banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak melakukan kejahatan di mata Tuhan, di mana pemimpin-pemimpin di tengah-tengah mereka itu sudah tidak lagi di dalam keseharian mereka melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan, tidak melakukan lagi sesuai dengan hukum Taurat Tuhan, sehingga hukum tidak dapat lagi ditegakkan, di mana pemimpin-pemimpin juga banyak yang menerima suap, banyak yang melakukan korupsi, bahkan malah masyarakat ikut-ikutan melakukan kejahatan, di mana mereka di sana mencampur baurkan segala macam-macam agama. Mereka itu mencampur baurkan agama, di mana pada saat itu yang disebut sinkretisme. Jadi di mana bentuk-bentuk agama di sana diperbolehkan. Ada juga yang menyembah berhala, menyembah patung-patung. Sementara mereka juga pergi ke tempat bait suci untuk beribadah, tapi mereka juga beribadah ke tempat-tempat lain, memuja patung, memuja dewa. Hal ini yang
membuat Tuhan sangat marah dan murka kepada bangsa Juda, bangsa Israel pada saat itu, di mana kesalahan yang pertama tadi, mereka membanggakan bait suci, bait Allah. Mereka berpikir selagi masih ada bait suci, Tuhan akan tetap memberkati mereka. Nah, ini suatu kesalahan adik-adik pada saat itu, di mana kalau masih ada bait suci, mereka merasa masih ada penyertaan Tuhan dan mereka masih diberkati Tuhan. Dan pada saat itu juga mereka juga yang nomor 2 bangga dengan nabi-nabi palsu. Malah mereka senang kalau ada nabi-nabi yang membuat hati mereka senang. Padahal kesenangan mereka itu hanya untuk sementara. Sebenarnya mereka itu sudah masuk di dalam suatu kehancuran. Makanya kalau ada nabi yang menubuatkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran hukum Tuhan, mereka tidak suka. Dan mereka bangga dengan ibadah-ibadah lain yang ada pada saat itu. Dan juga yang keempat, bangga dengan kitab Taurat. Mereka tetap menjunjung tinggi kitab Taurat, cuman mereka tidak mau melakukannya, dan perilaku mereka tidak sesuai lagi dengan hukum Taurat Tuhan. Tapi mereka selalu bangga dengan adanya hukum Taurat Tuhan. Dan yang paling fatal adalah kalau ada yang menubuatkan kebenaran tentang firman Tuhan dalam hal ini. Nah, ini dia Nabi Yeremia ini yang selalu mengutarakan di mana kebenaran firman Tuhan sudah mulai hilang dari antara orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Nabi Yeremia selalu menyuarakan tentang pertobatan buat bagi umat Israel. Tapi malah Nabi Yeremia diancam. Nah, justru pada saat Nabi Yeremia diancam, mereka akan membunuh Nabi Yeremia kalau masih terus menyuarakan firman Tuhan. Amang boleh baca buat kita, adik-adik, yaitu tertulis di Yeremia pasalnya yang ke-11. Di sana dituliskan bahwa Nabi Yeremia itu mereka tidak suka. Senantiasa Nabi Yeremia untuk menyuarakan tentang kebenaran firman Tuhan, di mana sudah tidak ada lagi hukum-hukum Taurat Tuhan yang dilaksanakan dengan baik, di mana Nabi Yeremia sudah mereka tidak suka lagi dengan keadaan Yeremia yang senantiasa menyuarakan kebenaran akan hukum Taurat Tuhan. Abang bacakan di ayat yang 21, pasalnya yang 11. Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang orang-orang Anatot yang ingin mencabut nyawaku dengan mengatakan, jangan bernubuat demi nama Tuhan, supaya jangan engkau mati oleh tangan kami. Nah, adik-adik, inilah ancaman buat Nabi Yeremia. Dia diancam, dia akan dibunuh kalau masih menubuatkan, masih menyuarakan firman Tuhan. Ayat ini dimana untuk mengingatkan kita bahwa pada saat adanya ancaman
kematian buat Nabi Yeremia. Tapi apakah Nabi Yeremia takut? Apakah Nabi Yeremia tidak lagi menyuarakan firman Tuhan? Tapi dengan jelas, dengan beraninya Nabi Yeremia, dia tidak takut. Karena apa? Nah, inilah Tuhan berikan firman-Nya untuk kita pada saat ini, di mana kebaktian kita minggu ini. Nabi Yeremia menyuarakan, yaitu ayat istimewa yang Amang sudah baca buat kita pada minggu ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang ditulis dalam Yeremia 17 ayat 7. Ini adalah sebagai bahan utama, inilah pegangan utama buat Nabi Yeremia, karena dia yakin betul bahwa dia di dalam melaksanakan tugasnya akan senantiasa disertai oleh Tuhan, serta dilindungi oleh Tuhan. Karena apa, adik-adik? Karena Nabi Yeremia mengandalkan Tuhan di dalam melakukan tugasnya, sehingga Nabi Yeremia bisa selamat. Dan Nabi Yeremia terus dan terus menyuarakan kebenaran, sehingga orang-orang Israel tidak lagi mengancam dia, dan dia akan dimenangkan oleh Tuhan. Di mana bukan hanya orang Israel takut kepada Nabi Yeremia, tapi firman Tuhan juga dinyatakan di dalam ayat 5 sebelum ayat khotbah kita pada minggu pagi ini. Amang boleh bacakan buat kita. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, ini adik-adik, pada saat itu bangsa Israel memang sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka pergi beribadah, tapi pergi juga ke tempat-tempat menyembah berhala. Artinya mereka itu sudah tidak sepenuhnya lagi percaya kepada Tuhan. Mereka itu sudah percaya kepada ilah-ilah lain. Dan firman Tuhan menyatakan, di mana orang-orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, maka orang itu akan terkutuk. Nah, ini adik-adik, bukan hanya suatu ancaman ini firman Tuhan, tapi ini benar-benar akan terjadi apabila kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita sudah tidak lagi mengandalkan oleh Tuhan. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hanya karena kekuatan kita, maka itu semua akan sia-sia. Tuhan tidak akan suka melihat kita apabila kita di dalam melakukan tugas-tugas kita. Adik-adik melakukan tugas-tugasnya di dalam belajar di sekolah, belajar di rumah. Adik-adik harus senantiasa takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sehingga nanti apa yang boleh didapat dari pendidikan di sekolah, baik dari guru-guru di sekolah minggu juga, adik-adik yang telah sudah mendengar akan kebenaran firman Tuhan, kalau adik-adik tidak takut akan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan, itu semuanya akan sia-sia. Adik-adik sekolah minggu, di mana cerita Nabi Yeremia ini, dia yang tidak pernah putus asa, dia tidak pernah takut akan apapun, bahkan dibunuh sekalipun, tapi dia terus dan terus menyuarakan
kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Adik-adik, sekolah minggu, di mana pada minggu kita ini kita diingatkan bahwa kiranya di dalam hidup kita sehari-hari ternyata kita sudah mengandalkan Tuhan. Tapi bukan berarti kalau hidup kita yang sehari-harinya kita sudah rajin bekerja, kita sudah rajin berdoa, kita sudah rajin ke gereja, kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan orang tua kita, guru-guru sekolah minggu kepada kita. Tapi terkadang kita banyak rintangan-rintangan, hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Adik-adik, berkat Tuhan itu bukan semata-mata bahwa kita tidak ada mengalami persoalan-persoalan, ya adik-adik ya. Tidak mengalami rintangan-rintangan, bukan berarti kalau kita sudah diberkati Tuhan, kita selamanya jadi nyaman. Tapi berkat bisa kita dapat juga di mana di dalam keadaan suatu kesulitan, di mana kita mengalami suatu ketidaknyamanan, itu bukan berarti kita tidak diberkati Tuhan. Tetapi berkat juga bisa hadir di mana bentuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita adik-adik, diberikan suatu kekuatan dan pengharapan yang berasal dari Tuhan. Jadi adik-adik, kalaupun misalnya adik-adik berdua tidak Tuhan langsung berikan, adik-adik tidak boleh putus asa, harus percaya terus kepada Tuhan Yesus, di mana adik-adik pasti akan menerima. Dan memang Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa kita yang sungguh-sungguh kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin ada juga permintaan doa kita yang hanya keinginan kita sendiri, tapi kita harus berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Memang Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Sementara kadang-kadang kita tidak tahu berdoa untuk kepentingan kita yang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu memang terkadang Tuhan menjawab tunggu dulu. Nah, jadi adik-adik kita harus bersabar senantiasa, taat, patuh, tunduk kepada perintah Tuhan, kepada hukum Tuhan. Kita tidak boleh menduakan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memuji Dia, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, baik kita dari mulai bangun tidur, di dalam semua pekerjaan kita, di sekolah, dan juga pekerjaan di rumah, kita harus lakukan yang sesuai, yang seturut dengan firman Tuhan. Meskipun kita menghadapi banyak masalah, kadang-kadang kita juga bisa sakit, apalagi di situasi sekarang kita dibatasi kebaktian. Kita satu saat percaya kepada Tuhan, kita nanti akan bisa beribadah tatap muka, kita sama-sama menyanyi, mendengarkan firman Tuhan di gereja kita. Demikian adik-adik, sehingga firman Tuhan ini membawa suatu kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadikan kita orang-orang yang berguna di hadapan sesama kita, di dalam keluarga kita, terlebih di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Nabi Yeremia yang senantiasa menyuarakan kebenaran tentang firman Tuhan, kebenaran tentang hukum-hukum Tuhan, walaupun dia diancam,
oleh orang-orang Anatot, tapi dia tidak takut karena dia percaya dengan mengandalkan Tuhan dia akan diselamatkan. Begitu juga kami yang hadir pada saat ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu juga orang tua, berikan kami kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menolong, yang senantiasa menopang, bahwa Tuhan Yesus adalah batu karang kami, pertolongan kami, perlindungan kami di dalam situasi apapun, sehingga kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada tangan Tuhan, sehingga kami dapat berkat daripada Tuhan untuk kami hidup selama Tuhan memberi kesempatan buat kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kami dengan berkat Tuhan, karena kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Ampuni salah dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah sekarang kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi lagi sambil mengumpulkan persembahan. Nah untuk adik-adik yang rindu untuk memberikan persembahan, boleh dikirimkan ke seksi bendahara sekolah minggu ya. Nanti langsung dikirimkan ke gereja ya adik-adik. Jadi jangan lupa nanti kalau misalnya bingung ditanyain ke kantor sekolah minggu ya. Kita nyanyi bersama-sama sambil mengumpulkan persembahan. Adalah sukacita di hatiku. Yuk kak musiknya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Dirikan Tuhanku, aku bahagia. Bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Sekali lagi, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Dirikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di dalamku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengurniai kita dengan damai sejahtera. Amin.
so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty,